Do that one dance, baby. That one dance. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Fatmawati dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya menguap yang terlalu lebar. Kenapa sih menguap yang terlalu lebar itu dikatakan bahaya? Karena yang perlu kita ketahui, sendi rahang terletak di area depan telinga. Dan sendi rahang memiliki nama khusus, yaitu sendi temporomandibular. Temporo sama dengan temporal, yang artinya tengkorak bagian telinga. Mandibula adalah rahang bawah. Bergesernya sendi temporomandibular dari tempatnya dikenal dengan istilah dislokasi sendi temporomandibula atau dislokasi rahang. Sendi temporomandibular menghubungkan rahang bawah dengan tulang tengkorak dan berfungsi seperti engsel pintu. Sendi ini memungkinkan rahang Anda untuk bergerak ke atas, ke bawah, dan ke samping, kiri ataupun kanan, sehingga Anda dapat berbicara dan mengunyah. Tulang rahang bawah memiliki tonjolan di kedua sisi kiri dan kanan. Tonjolan inilah yang masuk ke dalam cekungan di tulang tengkorak, dan pada dislokasi, posisi tulang rahang bawah keluar dari cekungan dan tidak dapat kembali lagi ke posisi normalnya. Bayangkan saja engsel pintu yang terlepas, pastikan berbeda dari posisi yang semula. Dislokasi rahang biasanya terjadi sebagian utuh unilateral satu sisi atau bilateral dua sisi, akut ataupun kronis. Adapun tanda dan gejala yang perlu kita ketahui yaitu 1. Nyeri di wajah atau rahang, bisa lebih maju atau lebih mundur. Yang kedua yaitu posisi rahang bawah tidak lebih sejajar dari rahang atas. Yang ketiga yaitu rahang terasa kaku dan sulit digerakkan. Yang keempat, tidak bisa menutup mulut ataupun tidak bisa seperti biasanya. Yang kelima yaitu sulit berbicara. Pengobatan yang dapat dilakukan ketika terjadi dislokasi rahang. Yang pertama yaitu bedah ortognatik atau operasi rahang adalah tindakan untuk memperbaiki kelainan posisi rahang dan gigi. Operasi ini sering dilakukan sebagai bagian dari operasi plastik untuk menyempurnakan penampilan wajah. Secara umum, operasi rahang dilakukan dengan cara memotong tulang rahang dan mengubahnya ke posisi yang benar. Kemudian, alat khusus akan dipasangkan untuk menjaga agar tulang rahang tetap di posisinya. Operasi rahang baru dapat dilakukan setelah rahang tumbuh sempurna, yaitu setelah usia 14 tahun untuk wanita dan setelah 17 tahun pada pria. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena operasi ini tidak boleh dilakukan ketika masa pertumbuhan pada gigi. Yang kedua yaitu dengan manual. Ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan ya. Harus dilakukan dengan orang-orang yang tertentu, yaitu dengan cara menempatkan kedua ibu jari di gigi geraham bagian kiri dan kanan. Setelah itu, keempat jari lainnya ditempatkan di rahang bagian luar. Lalu, bagian genggaman yang kuat akan menekan dan mendorong tulang rahang bawah untuk kembali ke posisinya semula. Setelah rahang kembali ke posisi semula, dokter atau para ahli akan membalut rahang dan kepala pasien dengan kain kasa. Langkah ini bertujuan menjaga rahang agar tidak bergeser selama masa penyembuhan.
Balutan kasa tersebut umumnya harus digunakan selama beberapa hari, selama proses penyembuhan berlangsung. Selama proses penyembuhan, biasanya dokter menyarankan pasien agar tidak menguap atau membuka rahang terlalu besar atau lebar. Hal ini dilakukan guna mencegah kondisi menjadi bertambah parah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.